Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian PPG dalam jabatan kedua tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Arif Fadilah. Saya guru PAE di SMP Negeri 1 Candilara Selatan, Kecamatan Candilara Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 30 Januari 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian PPG dalam jabatan B2 tahun 2024 dengan mengambil materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur kelas 8. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak? Baik, syukur alhamdulillah. Ya, pada hari ini alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, anaknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak pengen untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Muhammad Hanif. Silakan untuk Muhammad Hanif memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Oke, kita sambung dengan membaca surah Al-Fatihah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ya, silakan duduk kembali. Sekarang Bapak absen ya. Muhammad Hanif, Muhammad Rahman, Zahra, Fardan, Rashid, Syifa, Khadijah, Sapitri, Fahmi, Uswatun Hasanah, Atkia, Syarifah. Oh, semuanya hadir semua. Oke, berarti semuanya hadir dan tidak ada yang tidak hadir ya Mas Bapak pada hari ini. Oke. Alhamdulillah lengkap semuanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran juga, kita hendaknya menyanyikan lagu nasional. Oke? Silakan kalian berdiri dulu. Sudah siap? Ya. Indonesia.
Silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran juga, hendaknya kalian merapikan pakaiannya dulu. Bukunya disiapkan dulu, pensilnya juga, kebersihannya juga. Oke, sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, siap. Adapun tujuan kita pembelajaran pada hari ini yaitu di sini. Nih, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, peserta didik dapat bisa menjelaskan tentang pentingnya sifat amanah dan jujur dengan baik. Kedua, peserta didik dapat meyakini bahwa manusia yang menjaga amanah dan kejujuran akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun tujuan yang ketiga, peserta didik memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam menjaga amanah. Nah, coba kalian amati dulu pada foto berikut ini. Nah, coba ini foto yang menggambarkan tentang apa ya? Zakat. Oke, orang yang sedang memberi zakat kepada petugas amil zakat. Apa yo ini kaitannya? Oke, betul sekali. Kaitannya adalah seorang penerima atau ambil zakat itu harus menjaga amanah dari orang yang memberi zakat, dan orang yang menerima itu harus melaksanakan tugasnya membagi kepada orang yang berhak. Oke, selanjutnya ada foto yang kedua. Apa ya? Ya? Ada yang tahu? NBK. NBK. Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas atau ujian ya. Di sini fotonya menggambarkan beberapa orang siswa sedang melakukan ujian atau UNBK Ajar Rahman tadi. Nah, ada pengawasnya yaitu gurunya, dan mereka itu harus mengerjakan tugasnya dengan jujur, betul sekali, jujur, dengan sejujur-jujurnya. Nah, ada kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasanya amanah, sifat amanah dan jujur ini harus ada pada diri kita. Oke, sebelum kita masuk ke dalam jauh materi pada pembahasan kita tentang sifat amanah dan jujur, hendaknya kalian membaca buku dulu yang ada di paket pada bab ketiga. Silakan kalian baca dulu bab ketiga. Oke, sudah? Oke. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, mengapa sifat amanah dan jujur sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu? Mengapa sifat amanah dan jujur sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, siapa? Oke, silakan Ustazun Hasanah dulu. Ya. Jadi ketika kita jujur dan amanah kepada orang lain, kita akan lebih mudah dapat dipercayai oleh orang lain. Oke, betul sekali. Rahman? Menghindari masalah. Menghindari masalah kata Rahman. Ya, dua-duanya ini betul. Oke. Sekarang ada lagi pertanyaannya, yaitu apa yang terjadi jika seseorang tidak menjaga amanahnya? Ya, silakan Rahman. Tidak mendapat kepercayaan. Tidak mendapat kepercayaan atau tidak dipercaya oleh orang lagi. Oke. Nah, jadi sifat amanah dan jujur
harus ada di dalam diri kita. Oke? Oke. Nah, sudah kalian baca? Nah, Bapak ada video, coba kalian lihat, amati. Dan kalian lihat video tersebut. Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman. Dan kali ini kita akan membahas rangkuman materi untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8, bab 3, yaitu tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Yang pertama adalah pengertian amanah. Secara bahasa, amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu amanatan, yang artinya adalah aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman, dan dapat dipercaya. Adapun secara istilah, amanah artinya pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada 3 cakupan amanah, yaitu amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud adalah menjalankan tugas keagamaan. Dan tugas keagamaan yang dimaksudkan yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ibadah ini bisa dalam bentuk ibadah khusus atau makhluk seperti sholat, puasa, dan haji, serta ibadah dalam bentuk umum atau makhluk seperti mencari ilmu, bekerja, berbisnis, dan lain sebagainya yang diingatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri adalah tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya. Misalnya, anggota tubuh, kesempatan, kesehatan, ilmu, harta, dan lain sebagainya. Cara berperilaku amanah. Cara berperilaku amanah diantaranya adalah meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Kemudian menyadari bahwa setiap amanah itu akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Cara berperilaku jujur. Adapun cara berperilaku jujur diantaranya adalah meyakini bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Mengetahui terhadap segala yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. Kemudian meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. Meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat. Manfaat berperilaku amanah dan jujur. Adapun perilaku amanah dan jujur memiliki manfaat diantaranya adalah meningkatkan keimanan, terhindar dari sifat munafik, kemudian juga mendapat kepercayaan dari banyak orang, memperoleh kebaikan di dunia dan juga di akhirat, serta merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Demikianlah rangkuman materi untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8, bab 3. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Jelas. Ya. Sekarang Bapak ingin bertanya. Tadi amanah terbagi menjadi berapa bagian? Ya, Rahman. Ya, 3. Amanah terbagi menjadi 3 bagian tadi. Oke. Satu apa? Amanah kepada Allah. Ya, amanah kepada Allah. 2, sesama manusia. 3, Kepada diri sendiri. ya, kepada diri sendiri. Tadi jujur juga disebut dengan apa? Sidik. As-sidik artinya berkata dengan sejujur-jujurnya. Oke. Sekarang Bapak
mau bikin kelompok, tetapi kelompok yang kemarin sudah kita bagikan kelompoknya. Ini yang kemarin juga kan. Nah, jadi Bapak mengambil kelompoknya itu yang kemarin juga. Oke, yaitu tetap seperti ini kelompok kalian. Oke, sekarang Bapak ingin menampilkan satu poster. Nih, ada poster yang bertuliskan jujur itu indah, juga membawa berkah. Apa artinya di dalam poster ini? Apabila kita itu berkata jujur, maka kita akan disayangi oleh orang banyak, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bergelar as-siddiq. Oke, artinya orang yang sangat jujur. Kemudian apabila kita itu berkata jujur, maka membawa berkah. Kita itu disayang oleh orang. Oke? Oke. Nah, jadi tugas kalian membuat poster tentang sifat jujur atau sifat amanah. Ini Bapak ada kertasnya sudah Bapak siapkan. Nanti kalian bikin poster dengan semenarik mungkin, dan di dalam poster itu apa saja penjelasannya. Oke? Paham? Apakah paham? Oke. Ini untuk kelompok 1. Coba bagi ya. Nah, kelompok 1. Silakan kerjakan tugasnya. Oke, kalian boleh memakai pensil warna untuk menghias poster kalian. Oke, silakan kalian kerjakan. Ya, oh ya betul sekali. Spidolnya. Spidol nih Bapak, ada spidol. Nah, satunya. Spidol. Ya Bapak cari. Boleh pakai ini. Apa? Ya, boleh pakai warna. Ya. Yang misalnya kan 2 orang buat poster, yang lainnya buat penjelasannya tentang poster tadi. Kalian boleh menggunakan internet. Oke. Kalian boleh menggunakan internet untuk membuat posternya atau penjelasan tentang posternya. Boleh? Boleh sekali. Itu, yang itu. Oh, benar. Tentang apa di sini? Oh, tentang jujur. Ya. bikin hancur. Boleh kalian pakai internet. Boleh pakai Google. Boleh. Pinjam ya? Ya. Oke. Ya. Boleh semenarik mungkin. Oke. Zahra. Oh ya ya ya. Oke. Oke. Sip sip sip.
Oke. Nanti poster kalian nanti presentasi ke depan ya. Oke. Gimana posternya? Oh, ya. Kenapa ini? Lucu. Lucu. Ya, boleh pakai pewarna. Kasih warna-warni biar cakep. Oke. Ya. Oke. Ih, mantep juga nih untuk kelompok 2. Oke. Kemana kelompok 1? Belum selesai. Iya. Boleh? Ya. Gimana waktunya tinggal Oke, waktunya tinggal 5 menit. Setelah itu kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karya kalian tentang poster tadi. Gimana? Kalau sudah selesai? Udah. Oke. Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 1? Sudah? Kelompok 2? Oke. Nah, saatnya kita melihat hasil dari poster kalian. Oke. Sebelum kita Oke. Sebelum kita melihat hasil poster kalian, kita speaking dulu. Oke? Tepuk semangat. Oke, sekarang kalian maju ke depan mempresentasikan poster yang kalian buat barusan tadi, oke? Bapak ingin pertama kali maju ke depan adalah kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil tugas kalian. Silakan. Dan kelompok yang lain wajib menanyakan kepada kelompok yang maju di depan. Oke? Oke. Silakan.
Perkenalkan dari kelompok mana dulu? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil poster kami. Ya, catatannya tadi. Oh ya, ambil. Ya, boleh. Ambil dulu. Ya. Oke. Ya, boleh. Ya, jelaskan poster ini tentang apa? Oke, mana? Nomor 1. Oke. Ya. Amanah menjaga kepercayaan, tanggung jawab yang harus dijalani, menggambarkan sifat amanah seperti memegang kepercayaan dan menjalankan tugas dan penuh tanggung jawab. Setiap kali kita diberi tugas atau tanggung jawab, itu adalah amanah yang harus kita jaga dan selesaikan dengan baik. Kepercayaan orang lain, saat itu menjaga amanah, orang lain akan semakin percaya kepada kita. Bertanggung jawab, menjalankan amanah seperti kita bisa dipercaya dan tidak akan mengecewakan orang lain. Menjadi pribadi yang baik, lebih baik. Dengan sifat amanah, kita bisa menjadi lebih disiplin dan dapat dipercaya di setiap kesempatan. Oke. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Bagaimana melatih diri agar bisa lebih jujur? Bagaimana melatih diri agar bisa lebih jujur? Dengan cara tidak mengecewakan orang lain, katanya sama seperti jawaban yang punya Rahman tadi. Oke. Bagaimana, ada yang ingin tanya lagi? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita sudah. Ya. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Ya. Ya, silakan. Kelompok 2. Ya. Siapa yang menjual? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 bareng dutakan. Saya bisa dipanggil ya. Saya Tika Malia. Suster kami. Berjudul sampaikan amanah dengan baik. Ya, silakan penjelasan dari posternya tadi. Siapa yang ingin membacakan? Ya, silakan. Ya, lebih keras suaranya, lebih ditinggikan suaranya agar teman-teman yang lain bisa mendengarkan. Ya, silakan. Untuk melatih diri menjadi lebih amanah, kita bisa memulai dengan melakukan hal-hal kecil dengan penuh tanggung jawab. Misalnya, selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas,
menjaga janji yang sudah dibuat dan selalu mengusahakan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Selain itu penting juga untuk selalu jujur dan terbuka dalam berkomunikasi. Apakah ada yang bertanya? Ada yang ditanyakan untuk kelompok dua? Ya, silakan. Apa saja contoh sifat amanah yang bisa diterapkan di sekolah katanya? Ya, Coba Pak, menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu dengan usaha terbaik, menjaga barang milik teman atau guru yang dipinjam, tidak menyuntik saat ujian dan mengerjakan soal dengan jujur, membantu teman yang membutuhkan tanpa berharap imbalan. oke. Bagaimana? Apakah cukup jelas jawaban dari kelompok dua? Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk kelompok dua? Membahas tentang amanah. Ya. Sudah ada? Sudah ada. Oke. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok dua karena mereka sudah mempresentasikan hasil poster mereka. Tepuk tangan. Oke. Silakan kembali ke meja dan bangkunya. Nah, kalian sudah maju ke depan, membuat poster dan menjelaskan kepada temannya tentang bagaimana bersifat amanah dan jujur. Sifat amanah dan jujur ini harus ada di dalam diri kita. Apabila kita bersifat jujur kepada orang, maka kita akan disenangi orang banyak. Di mana saja kita, apabila kita berkata jujur, pasti kita dihormati orang, disenangi orang. Tetapi sebaliknya, apabila kita tidak berkata jujur, maka kita akan dibenci orang atau dimusuhi orang. Dan juga sifat amanah. Sifat amanah. Misalnya Hanif sebagai ketua kelas. Hanif diamanahi untuk menjadi ketua kelas. Nah, Hanif sebagai ketua kelas harus menjaga amanah dari teman-temannya. Bagaimana Hanif itu di dalam kelas dengan Ya, betul sekali. Jadi Hanif harus menggunakan jabatan ketua kelasnya itu dengan sebaik-baiknya. Oke. Misalnya ada teman yang dia usil, Hanif bisa menegur dengan baik-baik. Nah, karena itu juga termasuk tugas Hanif sebagai ketua kelas, agar suasana kelas atau persahabatan di dalam kelas menjadi lebih baik. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang sifat amanah dan jujur? Oke, kalau tidak ada. Oke, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian. Bagaimana perasaan kalian jika seseorang tidak menjaga amanahnya? Sedih. Oke, sedih. Ya? Kecewa. Tidak senang. Apalagi? Sakit hati. Ya, betul sekali. Oke. Kemudian bagaimana jikalau di antara kalian dibohongi oleh orang? Bagaimana perasaan kalian? Kecewa. Ya. Nah, apabila kita kecewa dibohongi orang, maka kita seharusnya juga tidak boleh berbohong kepada orang. Nah, oke. Sekarang Bapak ada tugas untuk kalian. Silakan siapkan bukunya. Kita menjawab soal esai. Ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Ya. Kalau yang sudah selesai, silakan kumpul ke meja Bapak. Oke,
kalian sudah mengumpul tugasnya, nanti Bapak kasih penilaiannya, oke? Nah, berhubung jam kita sudah hampir habis, nah, minggu depan kita akan membahas masih tentang sifat amanah dan jujur. Bagaimana sifat amanah itu terkandung di dalam ayat Al-Quran? Apakah ada dari ayat Al-Quran membahas tentang sifat amanah dan jujur pada minggu depan, insya Allah. Oke, dengan berakhirnya pelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.